Halo semuanya, hari ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik harga saham. Coba deh lupain dulu grafik-grafik yang bikin pusing itu. Kita akan belajar cara jadi detektif. Pakai analisis fundamental buat ngerti cerita sebenarnya di balik sebuah perusahaan. Kita semua pasti sering banget lihat yang kayak gini kan? Grafik hijau naik terus, kelihatannya meyakinkan banget. Tapi pertanyaannya, apa ini otomatis berarti perusahaannya bagus dan pasti untung buat investasi? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Ini nih jebakan paling umum yang sering bikin investor pemula salah langkah. Nah, kalau kita mau cari investor yang cerdas, kita harus paham satu hal yang super krusial. Harga pasar itu beda sama nilai wajar. Ingat ya, harga itu apa yang kita bayar. Tapi nilai itu adalah apa yang sebenarnya kita dapatkan. Coba lihat bedanya. Harga pasar itu ibarat mood orang di pasar. Bisa berubah-ubah cepat banget karena emosi, sentimen, bahkan cuma gara-gara rumor. Nah, kalau nilai wajar atau nilai intrinsik, ini dasarnya data beneran. Seberapa sehat bisnisnya, labanya gimana, asetnya apa aja. Peluang investasi terbaik itu sering banget muncul pas ada jarak antara harga dan nilai ini. Terus gimana dong cara kita tahu nilai wajarnya? Nah, disinilah analisis fundamental berperan. Ini adalah alat kita buat bedah kesehatan dan kinerja perusahaan, biar kita bisa tahu harga sahamnya sekarang ini kemurahan atau justru udah kemahalan. Oke, sekarang bagian serunya. Anggap aja diri kita ini detektif keuangan. Misi kita menginvestigasi sebuah perusahaan. Alat utama kita bukan kaca pembesar, tapi laporan keuangan. Disinilah semua bukti-bukti otentik tentang kondisi sebuah bisnis berada. Bukti pertama kita, laporan laba rugi. Ini simpelnya menjawab, selama setahun ini perusahaan ini untung atau rugi sih? Laporan ini nunjukin semua pemasukan dikurangi semua pengeluaran. Dan hasil akhirnya ya laba bersih. Kalau laba bersihnya kelihatan tumbuh terus dari tahun ke tahun, wah itu sinyal yang bagus banget. Bukti kedua, neraca. Ini kayak foto ronsen keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Dari sini kita bisa lihat asetnya apa aja, utangnya seberapa banyak, dan modal sendirinya sisa berapa. Hati-hati kalau perusahaannya punya utang yang jauh lebih gede dari modalnya. Ini bisa jadi lampu merah loh. Bukti ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, adalah laporan arus kas. Gini, laba itu bisa aja kelihatan gede di atas kertas. Tapi arus kas ini nunjukin duit benerannya. Kalau arus kas dari operasinya positif dan stabil, itu artinya bisnis utamanya sehat, beneran menghasilkan uang, bukan sekedar hidup dari pinjaman. Ini denyut nadi yang sesungguhnya. Kalau tadi laporan keuangan itu barang buktinya, nah rasio-rasio ini adalah alat forensik kita. PR itu buat ngecek harganya wajar nggak dibandingin labanya. PBV buat bandingin harga dengan nilai aset bersihnya. Terus ROE, ini buat lihat seberapa jago sih manajemen muterin duit investor jadi untung. Simpel kan? Oke, teori terus kayaknya kurang seru ya. Sekarang kita langsung praktek aja. Kita coba pakai semua peralatan detektif kita buat bedah salah satu perusahaan paling terkenal di dunia, Tesla. Coba deh, lihat angka ini. Dari laporan laba rugi, Tesla ini nunjukin lompatan laba bersih yang gila-gilaan. Dari cuma sekitar 721 juta dolar di 2020, loncat jadi lebih dari 12 miliar dolar di 2022. Wow, ini bukti nyata kalau profitabilitasnya lagi tumbuh kencang banget. Petunjuk lain dari investigasi kita juga nunjukin arus kas operasinya positif. Artinya, ya bisnis mobil listriknya memang beneran menghasilkan duit, tapi PER-nya tinggi banget. Ini bukan berarti jelek loh. Ini artinya pasar punya ekspektasi super besar sama pertumbuhan Tesla ke depannya. Cuma ya, ini jadi pengingat juga. Walaupun fundamentalnya kuat, kita tetap harus waspada sama harganya yang udah tinggi. Angka-angka itu penting, tapi ada satu hal lagi yang lebih dalam, yang nggak kelihatan langsung. Keunggulan kompetitif. Warren Buffett punya istilah keren buat ini, yaitu economic moat atau parit ekonomi. Coba bayangin, bisnis itu kayak kastil. Nah, moat ini adalah parit pelindung di sekelilingnya. Jadi, moat ini semacam kekuatan super yang bikin sebuah perusahaan hebat bisa tetap hebat selama bertahun-tahun. Ini adalah keunggulan yang susah banget ditiru sama pesaing, yang akhirnya melindungi pasar dan keuntungan mereka. Logikanya, makin lebar paritnya, makin aman kastilnya dari serangan. Nah, ini dia beberapa jenis parit pertahanannya. Ada kekuatan merek kayak Apple, orang rela bayar lebih mahal cuma demi logo Apple-nya.
Ada efek jaringan kayak Meta. Makin banyak teman kamu di sana, makin malas kamu pindah kan? Atau biaya peralihan, kayak ekosistem Microsoft yang bikin kita terkunci dan susah pindah ke lain hati. Perusahaan yang benar-benar hebat biasanya punya kombinasi dari beberapa mowat ini. Jadi, apa intinya dari semua ini? Analisis fundamental itu mengubah kita dari seorang spekulan yang cuma tebak-tebakan harga, jadi seorang pemilik bisnis yang beneran paham apa yang dia beli. Kita nggak lagi beli kode saham, tapi kita beli sebagian kecil dari sebuah perusahaan yang nyata. Ada satu kutipan legendaris dari Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Harga adalah apa yang kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapat. Tugas kita sebagai investor adalah memastikan nilai yang kita dapat itu lebih besar dari harga yang kita bayarkan. Inilah pesan utama yang perlu kita ingat. Analisis fundamental itu ngajarin kita buat mikir jangka panjang, fokus ke kualitas bisnisnya, kekuatan moatnya, dan kesehatannya. Bukan cuma ikut-ikutan tren pasar yang umurnya pendek. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan peralatan detektif yang baru ini, perusahaan apa nih yang pertama kali kepikiran buat kamu selidiki? Coba deh mulai lihat sekeliling kamu bukan lagi sebagai konsumen, tapi sebagai calon pemilik bisnis. Selamat berburu!